Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggo Haria Pandora dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Teknik jurusan Informatika dengan NIM H1D023012. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek machine learning tentang analisis dan juga klasifikasi tingkat kemiskinan kabupaten kota di Indonesia. Jadi pada proyek ini, saya menggunakan pendekatan klasifikasi untuk memprediksi kategori tingkat kemiskinan suatu wilayah berdasarkan indikator sosial dan juga ekonomi. Pada video ini akan mencakup penjelasan terkait dataset yang saya gunakan, tahapan pre-processing, pemilihan fitur, proses training, testing, validasi model, serta penjelasan singkat terkait kode yang saya gunakan dalam proses pengerjaan proyek ini. Untuk pertama-tama kita masuk ke dataset terlebih dahulu. Untuk dataset sendiri yang saya gunakan adalah dataset klasifikasi tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana untuk setiap baris datanya ini merepresentasikan satu kabupaten atau kota di Indonesia dengan total 514 data valid yang digunakan dalam pemodelan. Dataset ini memiliki 13 kolom yang terdiri dari fitur kategorikal seperti nama provinsi dan juga kabupaten kota, fitur numerik berupa indikator sosial dan ekonomi, serta satu kolom target yaitu klasifikasi kemiskinan yang sifatnya ini biner, di mana untuk nilai 1 menunjukkan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan nilai 0 menunjukkan tingkat kemiskinan lebih rendah. Jadi dataset ini dipilih karena relevan dengan permasalahan nyata dan dapat digunakan untuk mendukung analisis kebijakan sosial. Selanjutnya, setelah kita membahas dataset, kita langsung melaju ke pembahasan terkait analisa daripada dataset yang sudah saya jelaskan. Pertama-tama kita melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis dengan dimulai dengan membaca CSV ataupun dataset yang sudah saya set tadi terkait klasifikasi tingkat kemiskinan Indonesia. Setelah code berhasil membaca terkait baris dan juga kolom yang ada pada file CSV tersebut, eh, kita mendapatkan insight bahwasannya untuk distribusi kategori tingkat kemiskinan ini datanya tidak seimbang, di mana kelas kemiskinan ini yang rendah mendominasi dataset. Hal ini penting karena mempengaruhi pemilihan matriks evaluasi model yang bakal kita pilih nanti. Kemudian juga di dia ini kita melakukan pengecekan terkait missing values dengan heat maps missing values seperti terlampir. Ini menunjukkan bahwasannya datanya valid, relatif bersih, jadi tidak perlu ada penghapusan data secara signifikan. Kita juga melakukan penampilan box plot untuk beberapa eh, kolom. Ditemukan bahwasannya ada outlier terutama pada indikator ekonomi. Tapi outlier ini tidak dihapus karena masih merepresentasikan kondisi ekonomi real antar wilayah. Dari ide yang sudah kita lakukan, ini kita mendapatkan dua insight penting. Pertama adalah bahwasannya distribusi kelas itu tidak seimbang, dan karena adanya kelas imbalance tadi, maka untuk penilaian terhadap model yang nanti kita akan lakukan ini tidak bisa hanya membandingkan akurasi saja, tapi kita nanti akan menggunakan F1 score. Masuk ke bagian kedua, yaitu pre-processing. Jadi setelah IDE tadi, kita akan melakukan pre-processing data, di mana kita mulai dari kita pisahkan terlebih dahulu untuk fitur. Kita pisahkan menjadi fitur numerik dan juga kategorikal, di mana untuk fitur numerik, missing values nanti ditangani menggunakan imputasi median, sedangkan untuk fitur kategorikal menggunakan nilai yang paling sering muncul. Untuk fitur kategorikal kemudian diubah menjadi bentuk numerik menggunakan one-hot encoding, yaitu teknik encoding yang mengubah setiap kategori menjadi kolom biner. Untuk fitur numerik juga dilakukan scaling menggunakan standard scaler agar seluruh fitur berada pada skala yang sebanding. Untuk seluruh proses pre-processing ini dibungkus dalam pipeline untuk mencegah data leakage dan memastikan konsistensi antara data latih dan juga data uji. Selanjutnya untuk pemilihan fitur, ini pemilihan fitur kita lakukan menggunakan seluruh indikator sosial dan ekonomi yang tersedia pada dataset. Jadi ada 13 kolom ya tadi. Jadi kenapa sih kita tidak melakukan seleksi fitur manual? Karena di sini kita akan menggunakan
Salah satunya ada random forest, di mana untuk random forest ini mampu secara otomatis menentukan fitur yang paling berpengaruh melalui mekanisme fitur importance. Ini juga nanti bakal kita tampilkan. Ini kita pilih karena buat menjaga informasi tetap lengkap dan menghindari penghilangan fitur yang berpotensi relevan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, singkat, pada tahap pemodelan ini kita akan menggunakan dua algoritma klasifikasi, yaitu ada logistic regression dan juga random forest. Untuk evaluasi awal, kita juga menggunakan stratified k-fold dengan k-nya itu adalah 5. Stratified ini kita gunakan agar proporsi kelas tetap seimbang pada setiap fold, mengingat dataset ini memiliki ketidakseimbangan kelas. Jadi, nanti untuk matrik evaluasi yang kita gunakan adalah F1 score, karena untuk F1 score sendiri menggabungkan precision dan juga recall, dan lebih sesuai untuk data yang imbalance dibandingkan hanya dengan kita mengandalkan akurasi model saja. Selanjutnya, setelah proses validasi dilakukan, kita melakukan trend test split untuk evaluasi. Jadi data dibagi menjadi data latih dan juga data uji untuk mengukur kemampuan generalisasi model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk klasifikasi report dan juga confusion matrix nanti. Dan selanjutnya kita melakukan penanganan class imbalance. Jadi untuk meningkatkan performa pada kelas minoritas, kita terapkan penanganan class imbalance dengan parameter class weight balance, di mana untuk pendekatan ini kita memberikan bobot lebih besar pada kesalahan klasifikasi kelas minoritas selama proses training. Hasilnya adalah logistic regression dengan class weighting menunjukkan peningkatan recall dan F1 score pada kelas kemiskinan sehingga dipilih menjadi model akhir. Bisa dilihat di sini adalah perbandingan antara logistic regression dengan random forest. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita juga tetap menampilkan untuk fitur importance dari random forest untuk meningkatkan interpretabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwasannya untuk indikator ekonomi seperti pengeluaran per kapita disesuaikan dan PDRB atas dasar harga konstan untuk pengeluaran ini memiliki faktor ini menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam klasifikasi tingkat kemiskinan. Informasi ini menjadi penting karena dapat kaitan langsung dengan konteks kebijakan sosial. Jadi sebagai kesimpulan, untuk proyek ini menunjukkan bahwasannya pendekatan machine learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kemiskinan wilayah secara efektif. Dari perbandingan dua model yang sudah kita gunakan, model logistic regression menjadi model yang paling baik untuk penanganan class imbalance, yang memberikan performa terbaik juga dalam mengidentifikasi wilayah miskin yang memiliki implikasi penting dalam perencanaan kebijakan sosial. Demikian penjelasan dari proyek ini. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.